warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Amma ba'du. Terima kasih kepada panitia penyelenggara acara Nuzulul Quran Jiran Desa Padang yang telah mempercayakan kepada diri pribadi ulun untuk mengisikan acara di malam yang berbahagia ini. Yang ulun muliakan serta ulun hormati alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin jamaah undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah sehingga di malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan, dipertemukan bersama-sama di ruangan langgar yang penuh berkah serta rahmat ini, itu dalam rangka memperingati tentang sejarah nuzul Al-Quran. Salawat dan salam kita perserahkan selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, zuriat, sahabat, juga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ulun nang mengisi acara di malam hari ini minta maaf, minta rida baratanon pian kada menggurui awan pian, cuma kita sekedar mujakarahan ilmu agama. Nang baik kita pakai, nang kada baik kita buang jauh-jauh. Dan tadi panitia mengatakan sudah beberapa ulama, tokoh-tokoh yang luar biasa telah menyampaikan tentang sejarah nuzulul Quran. Kira-kira jar panitia bilang lilip, wah udah lilip. Jadi ulun ini mengisikan acara sekedar sepatah kata kita mujakarahan ilmu agama. Di dalam ayat suci Al-Quran, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau diamalkannya, dia akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita ambil ayat suci Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna
bi ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar pahala kepada orang-orang yang punya sifat kesabaran dengan pahala yang tidak ada hitungannya lagi. Orang yang sabar tuh Pak, ini di akhirat dia diganjar pahala yang kada terhitung lagi. Ada sanggup kita menjumlahkan berapa ganjaran dari Allah Subhanahu kepada sidin yang sanggup mengamalkan sabar. Itu petunjuk daripada Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, walis saburi salasu alamatin. Kata Rasul, orang yang bersifat sabar itu ada 3 alamatnya, 3 perkara alamat. Itulah orang yang sabar. Yang pertama alamat orang sabar, as-sabru ala ta'atillah. Dia sabar melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih pai puasa bulan Ramadan nih. Punya kadada bersifat sabar, kada sanggup puasa. Balapar, bahaus, makanan macam-macam, minuman ada aja, orang kadadaan juga. Cuma langaran sidin bersifat sabar, kawa sidin puasa. Punya kada sabar, bisa gagal panci itu. Nah, jadi sabar. Dan dikatakan di dalam kitab as-sabru bimanzilati rasi fil badan. Sifat sabar dalam diri seseorang itu laksana kepala di batang tubuhnya. Kalau pai orang terlahir ke dunia, anak raja, anak pejabat, anak orang yang kaya raya, kalau dia tidak punya kepala terlahir ke dunia, kira-kira jadilah manusia, kira akan jadi manusia. Jadi ibadah kita itu hanya mendapat kesempurnaan, mesti kita sertai dengan sifat sabar. Khususnya puasa Ramadan ini dulu menyakan sabar kada puasa untuk sabar atas melaksanaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang perlu sabar juga. Subuh tuh kita. Sembahyang subuh tuh awak keringkut. Mata masih mengantuk. Yalah, suasananya dingin. Nah, cuma karena orang-orang yang bersifat sabar, kawa dia mendirikan sholat subuh. Ya kan sabar bisa melayur ke baik. Sejam 7, jam 8 hanya. Sabar. Ini petunjuk daripada Al-Quran. Orang yang bersifat sabar, kita akan diganjar pahala oleh Allah. Nang kada terhitung daripada banyaknya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru alal ma'siyah. Sabar meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Maksiat itu cocok awan hawa nafsu dan biasanya rame. Apabila orang tidak mempunyai sifat kesabaran, dia akan terjerumus ke lembah kesesatan. Cuma kalau punya sifat sabar, kayak apa aja masalah yang dihadapinya, yang menggiurkan, menggoda kepada dirinya, insya Allah dia kawa menyaringnya. Di dalam kitab Imam Ghazali mengatakan, man sabara zabira, siapa sabar jasidi, dia akan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Itu ada di dalam kitab karangan Imam Ghazali, man sabara zabira, siapa sabar dia akan beruntung dunia dan akhirat. Hadirin jemaah majelis Nuzul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala qadaillahi ta'ala. Sabar menerima ketentuan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih baik bicara berusaha beda-beda penghasilan. Yalah, jodoh kita lain-lain keadaan. Postur tubuh kita lain-lain juga keadaan.
Cuma nangaran itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, mesti kita ridha menerimanya, lapang dada menjalaninya. Dia akan berubah. Cuma jar sebuah kitab mengatakan juga, as-sabru awwaluhu murun wa akhiruhu khulwun. Sabar yang dimiliki oleh seseorang awalnya pahit dirasakan, cuma kesudah-sudahannya dia akan merasakan nikmatnya manis kesabaran itu. Lihat aja orang untuk berjuang jadi berkat sabar aku ini sukses. Iyalah, baik urusan harta benda, pangkat jabatan dunia dan akhirat itu perlu sabar. Akhirnya sidin menikmati dengan berkat sabar. Kita ambil baik diceritakan di dalam ayat suci Al-Quran. Quran sebagai petunjuk. Itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawqaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf ni umur sekitar 4 tahun. Bangun guring, dia bercerita kepada sang ayah, Nabilah Yakub alaihissalam. Dia Nabi Yusuf, wahai abah, ulun malam tadi bermimpi dalam tidur ulun. Melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud bersimpuh di hadapan ulun. Ternyata baik dalam tafsir dipadahkan, orang yang pernah bermimpi melihat bulan, matahari atau bintang, orang itu akan punya martabat yang tinggi, baik di sisi Allah atau di sisi makhluknya. Katakanlah suatu mimpi bulan, melihat bintang, melihat matahari, itu alamat orang itu akan menjadi orang yang tinggi martabatnya. Ini pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam waktu lagi halus. Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah bermimpi bulan itu turun ke pangkuan beliau. Di ketika wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat-sahabat Nabi yang diajukan dilantik sebagai khalifah. Ternyata yang terpilih siapa? Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena mimpi beliau pernah menyaksikan bulan turun ke pangkuan beliau. Ngatakan pian. Lalu akhirnya Pak Nabi Yusuf ini lengkap tak mimpi melihat bintang, bulan, matahari, sujud di hadapan sidin. Pada waktu kecil itu hidin 12 orang badan sanak, semuanya laki-laki. Lalu dang sanak sidin nang besar-belas nih, musyawarah. Di antaranya ada yang mengucap ubuhannya. Nabi Yusuf ini pembungsunya, halus. Abah kita nang paling disayangi ading kita aja, Yusuf aja. Kita menang tapi tak harum. Lalu kayak apa? Jernang dan sanak sari musyawarah. Jerbunnya kita bunuh jadi. Nyaman sifat kasih sayang abah tercurah hawan kita. Lagi halus sudah kayak itu keadaan. Lalu musyawarah kayak apa membunuhnya? Jeburnya kita bawa ke gunung, kita sesungkupan kita. Bahari sesungkupan adalah sajian bahari itu. Lalu bapandah pada satu hari, wahai abah, hari ini ading kami bawa ke gunung sesungkupan, gigilaan. Jar Nabi Yakub alaihissalam, jangan nakai. Karena ikan sibuk sesungkupan, ading kada taharu, ini disigap serigala. Kami bahai banyak kurangnya nih kawaja gegantian nunggu ading. Gegantian siapa yang nunggu ading, siapa yang sesungkupan. Di bawahnya Nabi Yusuf ke gunung. Sampai ke gunung rencana mereka kada sesungkupan kada apa? Tipu daya untuk membunuh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Umurnya berapa tahun kayak itu dah ujian cobaan Nabi Yusuf. Lalu sampai ke gunung, batis Nabi Yusuf diikat, tangan diikat, mata ditutup, dilakban. Ada di antara sedang sanaknya tadi mau ambil batu besar, anak menimbau di kepala.
Lalu jarang sama lain jangan ditimbau pian sorangan kena pian je pelakunya sorangan. Supaya adil kita bertahan, kita buat ke sumurnya, bejapaya bertahan, betangkap bertahan ke betang tubuh Nabi Yusuf, kita timba jadi bertahan kita dapat andil bagian membunuh kepada ading kita. Lalu cari sumur yang paling dalam. Ada pertemuan, lalu diingkuti bertahan, timbai ke dalam sumur, batis baikat, tangan baikat, mata dilakukan. Ketika jatuh ke dalam sumur, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menahani Nabi Yusuf supaya kada jatuh ke dalam air, ditahani dengan telapak tangan. Lalu Nabi Yusuf ini timbul baik di dalam sumur, ada tinggalan. Mereka dan sanak tadi menyangka, dan sanak tadi ading tadi mati kunyul sudah, mati sudah. Lalu bulikan dan sanak nang basablas tadi baju Nabi Yusuf dipacol sebelum ditimbai, sembelihakan kucing, baju-bajunya dirabi dirabi bawa ke rumah kuhayawan darah kucing nabah ading disergap serigala jona bajunya berabi-rabi hibak on darah aja Nabi Yakub dustalah witan madahi jangan dibawa ikam kada masih ternyata itu kada. Nangis Nabi Yakub alaihissalam sampai beliau menangis dengan anak yang dicintai Sidin. Mata Sidin buta karena terpisah dengan anak yang kenapa Nabi Yusuf jadi disayangi oleh kita? Karena bahasa kita di kampung pasian, bakti, taat kepada Allah, baik sifat kelakuan, baik akhlak, disayangi. Dan pahalusnya juga wajar, jangan pahalusnya itu disayangi nih. Witan tuh kadang bedakan, cuma kecemburuan tuh ada. Makanya baik sampai sekarang orang Bandang Sanak tuh baik hirian tuh mau kada? Mau, karena zaman Bahri sudah kayak kejadian. Lalu terceritalah para pedagang daripada negeri Syam menuju negeri Mesir, turun gunung, naik gunung, melewati daerah pegunungan, beristirahat di gunung, hendak meminumi unta haus. Lalu di antara pedagang-pedagang ini ada yang mengambil air timba, hendak mengambil air dalam sumur, pakai tarik ke atas, ingin meminum. Ternyata waktu dibuat ke dalam sumur imbir, diangkat, Nabi Yusuf berpingkut di situ, naik sampai tapi dan Sidin kada mati. Nabi Yusuf sabar menjalani ujian cobaan. Ini ketentuan qadar dari Allah Subhanahu wa sabar Sidin. Lalu ketika naik ditarik oleh para pedagang tadi naik ke atas, ada seorang kekanakan berpingkut di imbir, takajud mereka berteriak, wahai kawan, nih ada seorang kekanakan yang tersimpan dalam sumur, dia berpingkut di imbir kita, naik ke tamping, bagus rupanya, beri kapingin dipandang orang. Beparakan kawanan pedagang tadi. Nah, ajar para pedagang ini kakanak nih kita bawa ke Mesir, kita jual aja. Kita ada usaha pedagang barang ada ini akan menguntungkan daripada dagangan-dagangan kita yang ada. Ini ujian Nabi Yusuf. Aturannya di mana? Toh kampungmu kami matarna. Siapa abahmu toh? Aturnya gitu kan? Macam dijual. Bari itu ada perbudakan manusia, diperjualbelikan manusia bari. Setelah Rasul lahir, beliau menganukan syariat Islam, tidak ada perbudakan lagi. Artinya martabat seorang manusia itu sama. Jadi kalau budak itu hina, disuruh pegawai bekerja hasilnya dengan patuanan. Bawa oleh pedagang ke Mesir, sampai ke Mesir, lalu dibanderol dengan harga yang sangat tinggi karena orangnya bungas memberi kepingin. Lalu orang kampung ada konukari, harganya larang, dianggar larang harganya, tinggi harganya. Lalu ditukari oleh Raja Mesir yang bernama Raja Ajis. Raja Ajis ini punya istri Ratu Juleha. Kan ayat Al-Quran diturunkan ke permukaan bumi itu sebagai petunjuk. Kita ambil apa hikmahnya tadi.
kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ditukari oleh Raja Mesir dengan harga yang sangat mahal, digaduh. Ternyata baik dalam istana kerajaan terkumpul dengan Ratu Juleh. Ratu Juleh ini bini Anum, bini Tuha daripada Raja Ajis ini meninggal dunia, lalu menikah dengan perempuan masih muda belia. Ini kayaknya ya Ratu Juleh. Lalu diulah napa ditukari orang tadi? Diulah budak. Basa sapu lah di rumah, membasuh piring lah, malap lantai lah, bersiang lah, macam-macam lah. Gawian di rumah tangga itu dilaksanakan oleh Nabi Yusuf, diperintahkan oleh istri daripada raja. Berapa tahun jadi budak? 14 tahun, umur 4 tahun dijual. 14 tahun jadi budak berarti berumur 18 tahun. Anggaran cerita Nabi Yusuf ni bungas baik orangnya, tampan wajahnya, gagah orangnya, lalu karindangan bini raja Ratu Julaiha itu karindangan. Padahal laki ada karindangan orang. Hari itu mah karindangan leh ini kada dengar lagi orang karindangannya lah. Hari itu lalu Ratu Julaiha ini lawas memandang perasaan rindu berat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika pada satu hari suami sidin raja ini ada tugas keluar, kunjungan kan misalnya kemana keluar nih. Nah, lalu istana kerajaan dalam sunyi sepi. Lalu Ratu Julaiha mengajak kepada Nabi Yusuf, bahkan memaksa untuk berbuat perbuatan yang tidak senonoh. Namun Nabi Yusuf alaihissalam orang yang diberikan sifat sabar untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Punya sifat kesabaran. Ratu Julaiha itu riwayat bunga semangat orangnya. Bunga semangat. Digoda oleh orang nambungas kayak Pak Amun kita betamuan kayak orang betakun nah. Kita nih digoda wan bibinian nambungas semangat kayak apa kira-kira. Goyah lah kata iman kira-kira. Goyah kata iman kira-kira. Mudahan kita jangan sampai ada betamuan nah itu. Kita nih jangan kan nambungas mana kada tapi bungas gin manggoda. Iyalah. Inggih. Kada tapi bungas gin manggoda kayak apalagi nambungas. Lalu sampai baju gamis Nabi Yusuf ini rabit ditarik di belakang supaya hakun melayani kepada Ratu Julaiha. Waktu terjadi gempar di dalam istana itu orang adaan. Seakannya suami sidin datang membuka pintu istana. Lalu bertanya Raja Ajis, kenapa aja Raja Ajis ni pindah tahambur ni buku kursi rabahan asbak takipai kasana kamari kenapa nih? Lalu Ratu dia nih budak kita di rumah nih hendak berbuat yang tidak senonoh dengan Allah, dipitnah pulang. Jadi Nabi Yusuf ini macam-macam ujian cobaan dari Allah, namun beliau sabar menerimanya, rida lapang dada menjalani. Nah lalu raja menyatu sifat kelakuannya, hukumannya apa? Dia akan menerima penjara, siksaan di penjara pula. Lalu pai di daerah istana kerajaan tu tahabar gusip-gusip yang mereng. Jadi ibu ai Ratu Julaiha ini dikuya oleh bibinian di orang bahandil. Kita kumpulan bibinian orang bahandil arisan nahan. Laki seorang ada aja bibinian. Kenapa memaksa lain laki seorang? Caka seorang hendak dihapi kalau laki suruh bulik jajar bibinian. Di isko kah? SMS kah? Suruh bulik tadi apa itu. Jadi di mana-mana sih dia dikuya orang aja terus tuh. Jadi menguya orang tuh melebari ada tahu mau ini adalah nguya orang masih. Ada kada? Adalah nguya orang tuh enak. Rasul mengumpamakan jar Nabi khamsatu asyatu bitus saum. Ada 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa.
Orang puasa cuma pahalanya kan ada. Ada 5 perkara Rasul mengatakan. Di antaranya al-ghibah, ghibah menguyak aib orang lain. Dan bicara menguyak orang lain, aib orang lain itu dikuyak, bukan rahat puasa saja ditekan Nabi, di luar puasa pun tetap ditangati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ngaran tomat bahari adahan deh ngalih dihilangkan. Di orang baharian mengatam dikoyai orang Ratu Juleha. Bibinian sambil mahadang sayur duduk di pasar dikoyai orang. Jajari malu je bibinian memaksa. Di orang laki seorang ada. Akhirnya baik pandir miring ini terdengar daripada telinga Ratu Juleha. Di sana sini digoyai orang. Ya Ratu Juleha berucap bubuhnya tuh kada suah melihat mau ketampanan Nabi Yusuf. Punya melihat kayak apakah joget. Lalu di acara hari bahandil arisan, Ratu Juleha minggu ini aku dulu menyalang bahandil nah. Adalah menyalang lu sajian bahandil. Sajur mahaul kan. Ayo aja panitianya. Ini anggota handal itu sebenarnya 41 bibinian. Lingkungan kerajaan itu 41 bibinian. Lalu apa tepat hari acara arisan bahandil di tangan bibinian 41 on Ratu Juleha tuan rumah. Selesai acara bandil bakuncang minggu kena sing anu pulang karena aja di rumah si anu gilirannya. Nah Ratu Juleha kita imbah acara bandil aku kada basurung nasi bungkus, kada basurung lapat awan laksa, kada basurung roti, kita mencukkan je. Lalu disurungi sebuah piring pisau satu bilah, pancuk-pancukan yang serba bakupas belalap tu di sini. Jadi bibinin lawas kada mancuk ya. Rasuk buat nenek. Lalu Ratu Juleha sudah disurung pancuk-pancukan dalam piring pisau lading sabila seorang. Ratu Juleha siap beledas rata silakan kuyakiha, lalapiha, kupasiha. Asi-asinya mengupas malalap. Rahat malalap itulah disuruh keluar Nabi Yusuf bertampai di hadapan perempuan-perempuan anggota handil tadi. Dalam Quran dikatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahuna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza ila malakun karim al-ayat. Falamma ra'ainahu ketika perempuan-perempuan tadi melihat Nabi Yusuf lalu di hadapan mereka. Wa qata'na aydina rahat malalap pancuk-pancukan tahiris tangan kada merasa. Nambah derahan tangan kada merasa. Wa qata'na aydina tangan jari-jari ini tak kada merasa. Wa qulna mereka berteriak semuanya, hasya lillahi, maha suci Allah kata perempuan. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Nang liwat di hadapan kami ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Terkejut malaikat yang turun daripada langit. Kenapa? Karena bunga semangat orang. Tampan banget wajah. Masuk Nabi Yusuf ke kamar. Itihi tangan berdarahan barata. Nah, Ratu Juleha sampian sekali melihat Nabi Yusuf lalu di hadapan pian tahiris tangan kena merasa berdarahan. Kalau ulun 14 tahun tak kumpul wajar aja karindangan Nabi Yusuf. Lalu Ratu Juleha nandudi jangan lagi menguyak orang tu pamalik pemalik ngiyak di orang tu tahiris tangan berdarahan kena merasa. Lalu Nabi Yusuf akhirnya dipenjarakan baik sejarah. Di penjara ujian cobaan sidin, cuma sidin rida menerima ketentuan dari Allah, sabar menjalankan. Jadi dalam Quran kita disuruh sabar melaksanakan taat, sabar meninggalkan dosa dan maksiat, sabar menerima ketentuan qada-qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh kita. Hadis Nabi. Akhirnya Pak ang bibinian nang tahiris tangan 40 orang tadi 41 tahun Ratu Juleha bulik ke rumah imbah sekali tak pandang Nabi Yusuf makan kada kawa taganang awan Nabi Yusuf minum kada kawa jiwa taganang awan Nabi Yusuf guring kada kawa akhirnya 33 mati. Coba kan jepian saud sabulan makan kada kawa nginum kada kawa guring kada mati kada.
Mati Pak, 33 nang mati. Karindangan awan Nabi Yusuf kada kau ditetambai. Loai kapi handam minta banyak Nabi Yusuf muncul kenapa? Kenapa tambai? Kan anggotanya tadi 40 orang, 33 nang mati. Kada kau makan, kada kau minum, kada kau guring. Mati karindangan. 7-nya Bang. 7-nya masih hidup, masih kawa makan, masih kawa minum, masih kawa guring. Cuma hari-hari Nabi Yusuf baru diganang sarik nang laki, dipupuhi oleh laki garing matian juga bertahan. Matian bertahan. Cuma Ratu Juleha, kenapa Ratu Juleha kada meninggal dunia? Ini rahasianya. Ratu Juleha masih hidup. 14 tahun kerendangan. Ada meninggal dunia sedih. Sihat saja. Kenapa? Ini rahasianya perlu kita ambil di sini. Ini ajaran Al-Quran. Ratu Juleha Lipai bila turun pada rumah kamana kasidin berjalan. Biasanya tujuh ke gunung mana kasidin berjalan. Ratu Juleha singgah di warung. Lalu menyanjung kepada Ratu Juleha. Wajar haja Ratu Juleha pian karindangan sama Nabi Yusuf dasar bunga semangat Nabi Yusuf itu wajar. Paculakan sidin kalung emas tuh. Nah jadi ikam mendukung aku kebari emas nah. Makanya bubuan pendukung tim sukses saja berbagi duit ya nah. Ya kan ya? Kena bila bertemuan di kampung besar kampung ke bertemuan pantas jepian dasar lawas tak kumpul dan orangnya bunga semangat wajar jakan ya Nabi Yusuf paculakan sidin gunil. Nah jasidin kuberi hadiah. Artinya apa? Beliau bersifat pemurah. Pemurah. Ketujuh bersedekah, ketujuh berbagi, ketujuh mendermakan harta yang beliau miliki. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, as-sakhiyu habibullah, orang yang bersifat pemurah dia akan dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Ada mati Ratu Juleha. Lalu akhirnya apa dalam penjara Nabi Yusuf ini diberikan ilmu yang luar biasa, sanggup menakwilkan mimpi. Mimpi kayak apa aja? Kalau ditakwil kalau Nabi Yusuf pasti akan terjadi kayak itu. Yusuf. Ada tuan guru dan pembacaan masalah ini Pak Nabi Yusuf itu jar tuan guru sanggup menampilkan mimpi. Jebuhannya cah zaman nang purkas buntutnya kita betakun Nabi Yusuf banyak kasih tahu banyak malapsirakan. Ada hana besuho kasih tahu. Kasih itu jurusan. Lalu Ratu Juleha ini Pak akhirnya harta sidin ini bila ada orang memuji kepada sidin bari sidin akhirnya apa? Hidup dalam keadaan fakir miskin. Laki sidin Raja Ajis meninggal dunia, lalu jibar gaji itu kada jalan lagi. Rupa sidin kada bungas lagi, saing batuha. Jadi datu dah. Kayak bibinian nang umur 80 tahun, 90 tahun kayak. Nabi Yusuf ini karena sanggup menafsirkan mimpi-mimpi orang-orang yang terjadi di Mesir itu, lalu percaya orang Mesir jerbuannya karena Raja Mesir meninggal kita lantik Nabi Yusuf jadi raja. Ya ini alamat nang mimpi melihat bulan tadi. Jadi pian kalau pernah mimpi melihat bulan, mau hendak calon jadi bupati bagus saja tuh. Ulun mendukung aja. Katakan kena. Ya kira. Wah ada anak calon hadir nih kena. Calon gubernur kan. Ngatakan lu pian mimpinya adalah udah nang itu. Lah itu tuh alamatnya gitu tuh pecangan tuh becalon nah pian kada salah tuh. Lalu dilantik jadi raja Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf kan sabar. Anak dibunuh dan sana dijual orang, digoda oleh perempuan nang bungas. Nabi Yusuf sabar. Sabar. Makanya dalam kitab Imam Ghazali, man sabara zafira, siapa sabar dia akan beruntung. Asalnya jadi budak, diperjualbelikan, akhirnya menjadi raja berkat kesabaran. Lalu Nabi Yusuf memimpin kerajaan. Ratu Juleha ini harta habis, rupa kada bungas lagi. Waktu itu Ratu Juleha masih beragama Nasrani kada Islam. Lalu pada suatu malam dia sudah bosan menyembah berhala. Patung ini disembahnya, Tuhuk sudah menyembah patung. Lalu malam Jumat itu dihampasnya patung itu, dia berkata, wahai patung berhala, aku telah lama menyembah menuhankan engkau, cuma tidak ada memberikan manfaat kepada dirimu. Dihampas. Lalu malam itu dia dapat petunjuk hidayah dari Allah menjadi orang Islam. Jadi Islam. Berkat apa? Berkat pemurah. Padahal
agama Kristen katanya. Kali Islam ini berkat pemurah, berkat pemurah. Quran mengatakan sebagai petunjuk kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum. Adalah di Quran. Nafkahkanlah rezeki yang ada pada kalian kepada orang lain. Dermakan, sedekahkan, sumbangkan, berikanlah bagi kepada orang lain. Jadi jar guru orang tuh dahulu gawian banyak nak ada baik. Dia menjadi orang yang terusir dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini menjadi orang yang dekat dan akan dikasih kita bagaimana sifatnya. Hendaklah dia selalu bersifat pemurah. Itu guru melajari. Karena hadis Nabi, as-sakhiyu habibullah, orang yang pemurah dia akan dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Dan di antaranya orang-orang yang menjadi wali itu Pak, dua sifat kata guru sekumpul yang mereka miliki. Bila dua sifat mereka ada memiliki, kayak dia aja hebatnya beribadah, Allah tidak akan melantik dia jadi wali. Pertama dia pemurah. Pemurah. Yang kedua tidak pemarah. Pengasih, penyayang. Dua sifat ini orang wali mesti memiliki. Bila ada dia aja hebatnya beribadah, kadamu dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Pemurah. Ratu Juleha tadi menjadi orang yang Islam dan beriman. Di malam Jumat itulah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Majalis Saniyah itu ada munajat Ratu Juleha. Dijazahkan oleh guru di Martapura. Ada munajat. Lalu dia bermunajat, wahai Allah taala, kata munajat si Ratu Juleha. Kalau harta ulun sudah habis semuanya, ulun berikan kepada orang, dan kecantikan ulun sudah sirna, jadi datu dah karucut segala-galanya. Cuma semakin sehari rindu berat kepada Nabi Yusuf semakin berkubar dan bertambah. Lalu Ratu Juleha waktu bermunajat itu, wahai Allah, berilah kepada ulun hidayah, petunjuk, dan ulun minta pertolongan kepada Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Sempurna. Jadi Ratu Juleha orang beriman kan dapat petunjuk dari Allah. Kata-kata. Lalu waktu itu baik malaikat di langit itu riwayat dalam kitab itu gempar mendengar munajat Ratu Juleha. Lalu malaikatnya melapor kepada zat wajib wujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah taala itu Maha mengetahui, kada dilapor kita aja. Cuma malaikat melaporkan, wahai Allah taala, ada hamba Engkau dengan kerendahan hatinya memohon kepada Engkau ketulusan ikhlas agar hartanya dikembalikan, kecantikannya dikembalikan, dan rindu berat kepada Nabi Yusuf dikembalikan. Nabi Yusuf nang karindangan inya ampih karindangan. Lalu jar Allah taala, malam ini jawab permohonannya akan kukabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratu Juleha ini baik sudah jadi datu rupa karucut dikembalikan oleh Allah seperti perempuan nambah umur 17 tahun. Bungas. Pundok sidin nang gubuk riau tadi digantikan oleh tadi bangunkan sebagai mahligai istana yang luar biasa. Harta sidin nang tuhuk diberikan dikembalikan oleh dihiasi dengan berbagai macam intan mutiara di batang tubuh sidin. Lalu Nabi Ratu Juleha waktu itu bercaramin rupa bungas banget, lalu beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril turun kepada Nabi Yusuf, wahai malaikat Jibril, wahai Nabi Yusuf, kata malaikat Jibril, Allah taala telah menikahkan engkau di dalam surga disaksikan oleh para malaikat. Ya Nabi Yusuf, awan siapa orang dinikahkan dengan Ratu Juleha? Masa kata Nabi Yusuf ulun dinikahkan dengan datu Ratu Juleha, orangnya kada bungas itu. Lalu kata malaikat Jibril, Allah taala itu Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Sempurna. Apapun bisa kalau Allah menghendaki. Dan engkau jadi istri, suami istri yang sah. Nah cuma di saat itu di ketika malaikat Jibril menyampaikan perasaan rindu berat diandakkan, dilimpahkan oleh Allah taala di dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kada karuan rasa bahasa kita di dalam istana kerajaan Nabi Yusuf ini kada karuan rasa menggenang Ratu Juleha. Nah karena dipadahkan istri nangsa, lalu Nabi Yusuf turun pada istana mendatangi tempat tinggalnya Ratu Juleha. Datangi sekali masuk ke istana Ratu Juleha kan digantikan punang riut aja jadi istana. Rupa nang jadi datu jadi perempuan yang muda belia, dihiasi dengan berbagai macam intan mutiara. Ratu Juleha ini sembahyang terus. Ada Nabi Yusuf ini hasrat hati kada sanggup lagi menahan rindu berat kepada Ratu Juleha.
Ada ngi imbas salam sembahyang pulang, imbas salam baru salih pulang, sampai imbas salam baru salih pulang. Woi, apa ampinnya jadi Yusuf nih? Sembahyang terus. Lalu hendak angkat takbir, ditarik oleh Nabi Yusuf baju mukana Ratu Juleha yang di belakang. Akhirnya rapit baju mukana Ratu Juleha. Nah, jar malaikat Jibril, tabalas nang dahulu. Dan dahulu ikam Nabi Yusuf di Nabi Yusuf ditarik baju gamisnya rapit di belakang. Sekarang engkau menarik baju mukana Ratu Juleha rapit. Dustalah. Dustalah. Balas. Nah, lalu Nabiullah Yusuf alaihissalam membisikkan kata-kata yang indah. Wahai Ratu Juleha, kita sudah menjadi suami istri yang sah, dinikahkan oleh zat wajib wujud dalam surga, disaksikan oleh malaikatnya. Apabila kita berhubungan, kita akan menurunkan zuriat Nabi Bani Israel. Lalu waktu itu Pak Ampih Ratu Juleha sembahyang dan berkumpul awan Nabi Yusuf dan zuriat Sidin menjadi nabi-nabi Bani Israel. Berkat napa? Nabi Yusuf tadi berkat sabar. Ayat suci Al-Quran, nuzulul Al-Quran, Quran diturunkan kepada kita. Allah memerintahkan untuk selalu bersifat sabar. Dan hadis Nabi pun disuruh kita bersifat sabar. Ratu Juleha asalnya menjadi orang yang kada beriman, harta Sidin habis, kecantikan Sidin sirna, berkat Sidin pemurah, dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, dan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu betakunan jamaah anaklah kabul hajat bertahan. Nampak tapi ada menjawab nah, ulun sekali lagi buat aku nak hendaklah hajat kabul bertahan. Jangan pemalar, jangan pemarah. As-sakhiyu habibullah, orang yang pemurah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Kalau pian sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, apapun yang pian inginkan semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Jadi hikmah daripada nuzul Quran untuk malam ini sifat sabar. Sifat sabar kita boleh. Man sabara zabira, siapa sabar dia akan beruntung. Dan Tuan Guru Bahari Pak, orang yang lambat dapat jodoh. Orang yang lambat dapat jodoh. Baca falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydihuna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Lana turun baca 7 kali, tiupakan kamu lakas dapat jodoh. Cuman udah dapat jodoh jangan mamalakan. Ini ada menawari lo hakun hari ini. Tang balum. Cari di Quran. Bibini kalau laki Tuan Guru Bahari mah itu. Cuma jar Sidin hidin wasiat mun ikam masih sakulah jangan mamalakan. Kina kada sawat tamat sakulah ada bibine mana ki. Lalu kada bakat tuntungan sakulah. Jadi Sidin banyak nama godahan. Selesaikan lu sakulah. Ibarat nang sakulah tu tamat ayo amalkan lagi. Cari seorang di Quran bagian ada aja tuh. Kada jauh kada di surah 12 surah Nabi Yusuf tuh ada tuh. Surah Yusuf juz 12 cari jadi situ. Nah, jadi intinya pertemuan di malam yang penuh berkat ini dua sifat. Pertama sifat sabar, yang kedua sifat pemurah. Siapa mengamalkan dia akan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi mudahan pada kita berkumpul di majlis yang mulai ini mendengarkan sejarah sekilas cabang daripada nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan bertaan khususnya pribadi ulun menyampaikan berkah kita dikumpulkan di pertemuan malam ini, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa orang tua kita dapat maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup kita beriman, meninggal beserta iman. Mudah-mudahan berkah kita dikumpul di majlis yang mulia ini sampai ke dalam surga dikumpulkan oleh Allah beserta baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira demikian, inilah yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kembalikan kepada Bapak Guru yang telah menyampaikan untuk mengisi acara ini, khususnya kita bisa mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan. Dan acara selanjutnya itu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami mintakan kepada Ayahanda Haji Rusdian. Waktu dan tempat kami persilakan.
إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا الله يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يسر لنا بالتيسير كل عسير فإن تسر عليك يسر ونسأل وسلم محبة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا جنس الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى نسأل وسلم تسليما كثيرا. اللهم جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مجيبة ندمة. اللهم اهدنا من عندك وافنا علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وافتح لنا أبواب حكمتك وأنزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين وأنزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين وأنزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan